Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda yang hebat-hebat. Bertemu lagi bersama kami dalam acara Bakmi Berita Keluarga Nurul Ilmi. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang kepala sekolah SDIT Sadul Amal Al-Biu, yaitu Ustadz Ahmad Muzakir SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sebelumnya Ustadz sudah meluangkan waktunya pada acara Bakmi kali ini. Sama-sama. Ya, baiklah ayah bunda di rumah. Kali ini kami akan berbincang dengan Ustadz Zakir sebagai narasumber kita, masih berbicara tentang dunia pendidikan anak. Nah, pada dasarnya pendidikan bukan hanya sekadar memberi instruksi, tetapi lebih kepada memberikan hati pada anak-anak. Pendidikan bukan penguasaan, tetapi kerjasama, bukan pula ancaman, melainkan persahabatan. Dan pendidikan bukan pula hukuman, tetapi lebih ke konsekuensi terhadap perbuatan. Dan bukan pula selalu tentang ketegangan, tetapi keceriaan. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang tema mendidik dengan hati, ciri guru sejati. Dan bertepatan Ustadz ya, pada hari ini kita sedang memperingati Hari Guru Nasional yang jatuh pada tanggal 25 November 2021. Nah, berbicara tentang mendidik ya Ustadz ya, menurut Ustadz sendiri apa sih arti dari hakikat mendidik itu? Baik, Ustadz. Ya. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu ayah bunda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda semuanya, apa kabarnya hari ini? Insyaallah semuanya mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Tadi kita ditanyakan tentang bagaimana hakikat mendidik ya. Ayah bunda, mendidik menurut daripada Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kita ketahui bahwasanya mendidik itu adalah usaha sadar, di mana usaha sadar itu berawal dari keinsapan, kemudian dari keinsapan tersebut ada tujuan bagaimana siswa tadi bisa mendapatkan tujuan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, kalau kita berbicara tentang kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, berarti ini sesuai dengan doa kita yang kita panjatkan setiap selesai sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian lagi Naqif Al-Attas, beliau adalah tokoh pendidikan dari Timur Tengah. Itu beliau mengutarakan definisi daripada hakikat mendidik. Mendidik itu adalah melakukan usaha agar peserta didik kenal Tuhan dan mengakui eksistensi keberadaan Tuhan. Artinya ini lebih dalam lagi mendidik, tugas mendidik ini. Jadi mendidik itu bagaimana guru membawa pemahaman kepada anak didik tadi supaya dia kenal Tuhan, kemudian dia mengakui akan keberadaan Tuhan. Nah, seperti itu daripada hakikat mendidik. Sedangkan kalau kita korelasikan daripada terminologi daripada mendidik ini kan asal katanya adalah daripada istilah kalau di bahasa Arab itu adalah tarbiyah, pendidikan. Nah, kalau kita merujuk daripada Al-Quran surah Ali Imran ayat 79, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Nah, di sini kita garis bawahi kata rabbaniyin. Kata rabbaniyin ini adalah orang-orang yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita sebagai pendidik itu bagaimana kita pendidik itu tugasnya menjadi langkah awal itu dia menjadi pengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab. Dia kemudian yang dia lakukan adalah tu'allimunal kitab, mengajarkan daripada Al-Qur'an, tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Kemudian dia juga mempelajari daripada Al-Qur'an itu sendiri. Artinya dia mengajarkan untuk orang lain, kemudian dia juga memakai, maksudnya menerapkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran itu bagi dirinya sendiri. Nah, sifat-sifat daripada Rabbani ini artinya inilah yang nantinya melahirkan pendidik yang memiliki hati di dalam melaksanakan tugasnya.
sifat-sifat Rabbani inilah yang harus dimiliki bagi seorang pendidik. Di mana sifat-sifat Rabbani ini yang pertama adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi yang kedua adalah gemar mengajarkan Al-Quran dan mengamalkannya. Dan ini saya ambil daripada pendapat Dr. Majdi Al-Hilali. Beliau ini adalah praktisi pendidikan dari Timur Tengah. Kemudian lagi yang ketiga adalah punya karakter yang tulus, sabar, ikhlas, syukur, serta memiliki hati yang selamat. Dan inilah yang harus dimiliki oleh guru yang kategorinya tadi Rabbani. Rabbani adalah tadi orang yang mendidik dengan sepenuh hati, sepenuh jiwanya, agar nanti siswa atau peserta didik kita ini bisa kenal Allah, kemudian lagi dia mengakui keberadaan Allah, kemudian lagi dia belajar Al-Quran, dia memahami, mengamalkan isi daripada Al-Quran, supaya nantinya dia ini mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dan inilah sebenarnya tugas daripada para ulama. Ulama itu kan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris daripada risalah kenabian. Jadi ketika mendidik itu berarti dia telah melakukan jalan suci, melaksanakan jalan suci. Jalan suci itu maksudnya adalah dia mewarisi daripada tugas-tugas kenabian. Tugas-tugas kenabian bagaimana umatnya itu senantiasa berada di dalam kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian lagi bagaimana anak tadi bisa melakukan perubahan sikap. Maka itulah poin penting daripada mendidik. Bagaimana anak ini bisa berubah sikapnya dari baik lebih baik lagi. Nah seperti itu tugas daripada hakikat mendidik. Karena kan Rasulullah sendiri, keberadaan Rasulullah ada di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka dari itu tugas kita sebagai guru adalah tadi untuk membentuk karakter dan akhlak yang baik bagi siswa-siswi kita. Itulah daripada hakikat mendidik sebenarnya. Baiklah Ustaz, mungkin dasar kata mendidik ini lebih ke mendidik anak itu lebih ke akhlaknya, ke karakternya ya Ustaz ya. Iya. Lalu menurut Ustaz apa saja aspek yang termasuk dalam kata mendidik ini? Nah, kalau kita berbicara tentang aspek mendidik ya, ini saya mengambil lagi pendapat daripada Abu Dinata. Abu Dinata ini beliau adalah tokoh praktisi pendidikan juga dari Indonesia sebenarnya. Beliau adalah dosen, profesor. Kemudian berbicara tentang aspek pendidikan, saya mengambil pendapat daripada Abu Dinata. Beliau adalah seorang tokoh praktisi pendidikan dari Indonesia memang kemudian juga beliau adalah seorang profesor dan dosen. Bahwasanya aspek pendidikan itu ada 3 ranahnya Ustaz. Yang pertama itu adalah akidah, kemudian ibadah, kemudian lagi akhlak. Akidah itu kan berbicara tentang keyakinan. Nah, kalau kita di agama Islam, kita bagaimana menjelaskan, memahami anak-anak didik kita tentang rukun iman yang 6 itu kita jelaskan kepada anak didik kita. Kemudian bagaimana lagi penerapannya di dalam kehidupan, dan itu yang harus dijelaskan. Nah, kalau kita di rumah, bagaimana kita sebagai ayah bunda menjelaskan rukun iman yang 6 itu bagi anak didik kita, keberadaan Allah Subhanahu wa taala seperti apa, lalu penerapannya di dalam kehidupan seperti apa. Dan itu yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita, sebab yang namanya akidah itu adalah fondasi dalam agama. Kemudian yang kedua, pada ini kita berbicara tentang bagaimana penerapan rukun Islam kita seperti sholat, haji, umrah, kemudian lagi hablum minanasnya seperti apa, bagaimana dia berinteraksi dengan manusia, nah seperti itu. Misalnya seperti jual beli, menikahan, seperti nikah, nah seperti itu dijelaskan di dalam konsep daripada ibadah. Kemudian yang ketiga adalah akhlak. Nah kalau akhlak itu kan sikap, bagaimana karakter anak didik kita bisa bersikap jujur, kemudian lagi sabar, ikhlas di dalam hidup, serta memiliki daya tanggap, kemudian lagi respon. Itu harus dimiliki anak didik kita. Nah, seperti itu. Itu kalau kita objeknya, yang jadi objek adalah siswa kita. Kalau misalnya objek kita sebagai guru, maka aspek daripada dalam mendidik itu adalah ada 3 sebenarnya. Kita bisa mengutip daripada ayat Al-Quran, Quran surah Al-Isra ayat daripada 36. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula.
Jadi ada 3 macam. Yang pertama itu sam'a. Sam'a artinya adalah pendengaran atau telinga. Kemudian wal basar adalah penglihatan. Maksudnya di sini adalah mata. Kemudian wal fuad adalah hati. Nah, jadi bagaimana seorang guru dia bisa mengoptimalkan anggota organnya, yang pertama adalah telinga, kemudian lagi mata, kemudian hatinya dalam proses mendidik siswa-siswinya. Mata kita bisa gunakan untuk melihat atau mengevaluasi anak didik kita. Kemudian telinga kita gunakan untuk mendengarkan bagaimana kemampuan anak didik kita. Kemudian hati ini kaitannya mungkin sama perhatian, perasaan, bagaimana kita bersikap kepada anak didik kita. Seperti itu saja daripada aspek dari mendidik. Terima kasih Ustaz. Mungkin tadi kan kalaunya untuk peserta didik ada 3 aspek ya kan ya. Pertama itu akidah, terus yang kedua ibadah sama akhlak. Terus untuk tenaga pendidiknya sendiri itu dari pendengaran, penglihatan sama hati. Lalu Ustaz, selain kata mendidik nih ya, ada juga yaitu kata mengajar. Nah, pasti mempunyai kolerasi ataupun konsep yang berbeda antara mendidik dan juga mengajar. Nah, menurut Ustaz sendiri apa aja perbedaan antara mengajar maupun mendidik? Terima kasih. Kalau kita mengajar itu adalah transfer knowledge atau pengetahuan. Nah, sedangkan mendidik itu ada transfer value atau transfer nilai-nilai. Bagaimana penerapan daripada knowledge tadi di dalam kehidupan. Nah, sebenarnya saling sinergi antara mendidik. Jadi mengajar dulu baru proses mendidik. Tetapi kalau kita mengandalkan mengajar saja, kata seorang ulama bahwasanya kalau kita mengandalkan mengajar saja, maka Google lebih pintar daripada guru. Sebab sekarang ini kan anak-anak bisa saja mencari wawasan pengetahuan di Google, nah seperti itu. Dan ini kan sebenarnya tugas daripada mengajar bisa teralihkan dengan tugas fungsi mengajar tadi. Kalau mendidik itu lebih kepada penerapan aspek pengetahuan tadi, bagaimana dia bersikap di dalam kehidupan, transfer atau nilai-nilai di dalam kehidupan. Jadi penanaman daripada knowledge-nya tadi di dalam kehidupan. Bahasa Arab mengatakan kan al-ilmu bila amalin kasyajar bila samarin. Nah, ilmu yang tidak diamalkan maka laksana pohon yang tidak berbuah. Maka mendidik itu tugasnya adalah bagaimana pengetahuan itu tadinya bisa berbuah di dalam pribadi anak tadi, di dalam kehidupan anak tadi. Maksudnya berbuah terhadap amal-amal yang baik, seperti itu. Ya, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Mungkin bisa lebih dipersingkat ya. Kalau mendidik ini lebih ke karakter anak, ya kan, lebih ke akhlaknya. Sedangkan mengajar lebih ke ilmu pengetahuannya aja. Mungkin seperti itu perbedaannya. Selanjutnya ya Ustadz ya, maaf nanya-nanya terus nih. Nah terusnya tadi sudah dijelaskan Ustadz ya panjang lebar banget nih tentang mendidik ya dengan hati. Lalu Ustadz bagaimana manfaat dari mendidik hati itu tersebut? Apa aja? Manfaat daripada mendidik dengan hati. Kalau kita mendidik dengan hati itu kan kita menghadirkan sepenuh jiwa kita kepada peserta didik kita. Nah, manfaatnya seperti apa? Yang pertama, menimbulkan kepekaan daripada sisi emosi anak. Dan di sini tentu menimbulkan respek, cinta. Kalau kita menimbulkan rasa cinta, otomatis kan menyenangkan bagi peserta didik kita. Pelajaran yang kita sampaikan pun sampai berbekas kepada diri anak didik kita. Seperti itu. Kalau kita menjelaskan peserta didik kita dengan sepenuh hati, kemudian kita mendidik peserta didik kita dengan hati, maka akan menimbulkan adab yang baik kepada anak didik kita. Kemudian lagi yang berikutnya adalah adanya perubahan sikap tadi pada peserta didik kita. Karena energi positif yang kita sampaikan, energi positif yang kita lakukan kepada anak didik kita. Sebab energi positif ini juga menular. Nah, demikian juga energi negatif. Sebenarnya yang bunda, energi itu ada kan 2 macam. Yang pertama energi positif, kemudian ada energi negatif. Nah, energi positif ini contohnya tadi mendidik dengan hati. Mendidik dengan hati itu adalah semacam energi positif. Kita membiaskan kepada anak-anak didik kita energi positif kepada anak didik kita. Maka insya Allah dengan energi positif ini juga hasilnya adalah
kebaikan seperti itu. Sebab dalam sebuah pepatah mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, mana Allah la yuhdalil asli, kemudian lagi qalbun munawwarun yunawwir. Jadi hati yang bercahaya, hati yang baik itu akan menyinari, sedangkan hati yang tidak bersinar atau sakit itu justru akan tidak bersinar. Dan bagaimana hati itu senantiasa bersinar? Tentunya bagaimana hati dan diri kita untuk senantiasa tercegah daripada maksiat, karena yang namanya maksiat itu tidak akan pernah sampai kepada hati yang suci tadi. Dan jalan suci itu hanya bisa dilalui oleh orang-orang yang suci. Kemudian untuk mendidik dengan hati itu tadi, bagaimana kita menyiapkan hati kita juga untuk senantiasa suci, karena mendidik itu adalah bagian yang tadi jalan suci, jalannya para anbiya, para ulama, dan para salafus saleh. Seperti itu. Insya Allah ya Ustaz ya. Ternyata kalau mendidik dengan hati itu ternyata dapat membekas ke diri kita ya. Ya. Lalu Ustaz, seberapa penting mendidik dengan hati dibandingkan mendidik dengan logika? Iya. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Imam Hanafi itu perjuangan beliau mendidik santrinya itu sampai beliau itu penyakit beliau itu ada keluar, kemudian darah keluar daripada tubuh beliau, itu beliau masih semangat mendidik santri beliau di dalam majelis taklim. Dan ini yang sebenarnya yang patut kita contoh ketika kita menjadi seorang pendidik. Bagaimana perjuangan beliau, bagaimana semangat beliau, bagaimana ketulusan beliau di dalam mendidik. Yang seperti itu. Lalu bagaimana tadi, seberapa penting ya kita mendidik dengan hati. Nah, Rasulullah SAW kan menjelaskan bahwasanya hati itu kan idza salaha jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu. Ala wa hiya qalb. Bahwasanya hati itu adalah organ vital. Nanti akan berbekas kepada amal perbuatan. Apabila hati tersebut salhat atau baik, maka akan baiklah seluruh amal tersebut. Dan apabila misalnya nanti sakit hati tersebut, maka juga akan berbekas kepada amal perbuatan. Jadi ketika kita menjaga hati kita, maka otomatis kita telah menjaga pikiran kita. Ketika kita menjaga pikiran kita, justru kita telah menjaga kata-kata kita. Kemudian ketika kita menjaga kata-kata kita, maka kita telah menjaga tindakan kita. Kemudian ketika kita menjaga tindakan kita, maka kita tentu menjaga kebiasaan-kebiasaan kita. Ketika kita menjaga kebiasaan-kebiasaan kita, justru kita telah menjaga sifat kita untuk senantiasa berada di zona kebaikan. Ketika kita senantiasa menjaga sifat kita pada zona kebaikan, maka itu justru nanti akan mempengaruhi orang lain untuk senantiasa juga berada di dalam kebaikan. Dan itulah sebenarnya jalan para anbiya tadi, senantiasa menyebarkan rahmat, senantiasa menyebarkan kebaikan bagi seluruh alam. Berarti penting ya Ustaz ya mendidik dengan hati dibandingkan mendidik dengan logika. Kalau mendidik dengan logika itu saja lebih kepada knowledge-nya, tidak menyentuh aspek daripada kita telah memberikan energi positif kepada peserta didik kita. Ingat, kelembutan itu akan melunakkan. Nah, kemudian kita sebagai seorang pendidik untuk senantiasa termotivasi bagaimana kita mencontoh daripada ulama, perjuangannya para ulama, kemudian perjuangan para salafus saleh dalam mendidik. Mereka tidak pernah dalam putus asa dalam mendidik. Kemudian lagi kesuksesan itu tidak berada di zona nyaman. Maka kesuksesan itu sebenarnya berada di zona ketika kita keluar daripada zona nyaman kita. Allah SWT memberikan nilai lebih, nilai plus kepada orang yang senantiasa melakukan perubahan. Qa'idun ghairu ulil darah wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idin darajah. Wa kullu wa'adallahu al-husna wa faddallallahu mujahidina 'alal qa'idin ajran 'azima. Maka beruntunglah orang yang mau melakukan perubahan, karena ditinggikan beberapa derajat. Jadi ketika kita mendidik dengan hati, maka itu sebenarnya kan kita telah
mengeluarkan tenaga kita, kemudian kita berjuang bagaimana kita mencontoh para salafus saleh. Artinya kita mengerahkan sepenuh jiwa kita telah mengerahkan, memperjuangkan, ada yang kita korbankan diri kita, perhatian kita, keberadaan diri kita. Tapi yakinlah bahwasanya ada Allah bersama kita. Baiklah Ustaz, terima kasih atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Ayah bunda di rumah, mungkin sedikit menyimpulkan yang kecil bahwa dalam mendidik dengan hati ini sebenarnya anak yang baik, anak yang pandai, anak yang berkarakter, apapun anak yang berbudi pekerti itu bukan jatuh dari langit, tapi dipersiapkan dan dididik. Anak yang pandai itu tentunya semua anak gitu. Semua anak itu berpeluang menjadi orang yang pandai, tapi harus dididik. Nah, jadi peran kita sebagai tenaga pendidik, termasuk guru-guru, ustazah sekalian semua, peran kita sebagai pendidik ini penting demi generasi kita yang akan datang, demi penerus-penerus bangsa. Demikian Ustaz acara Bakmi kali ini. Kepada ayah bunda jangan lupa untuk menonton video ini dan juga video-video yang akan datang di episode-episode berikutnya dengan tema-tema yang menarik tentunya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Dan untuk Ustaz, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa ya ayah bunda. Dan kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah ayah bunda.